Malam ini, aku dan putriku baru saja mengantar suamiku ke stasiun. Dia bilang ada kerjaan mendadak. Tapi tepat saat kereta berangkat dan kami akan pulang, putriku yang berumur 8 tahun memelukku erat. "Ibu jangan pulang," bisiknya ketakutan. "Tadi aku dengar ayah merencanakan sesuatu. Kita dalam bahaya." Jantungku serasa berhenti berdetak, karena ternyata... Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Malam itu, udara stasiun kota terasa pengap dan berat. Bau campuran asap rokok, keringat, dan debu besi menusuk hidung Kamila. Ia merapikan sedikit jilbabnya yang tertiup angin peron, lalu mengeratkan genggamannya pada tangan kecil putrinya, Lily. Lily, gadis kecil berusia 8 tahun itu, menatap lautan manusia dengan mata ingin tahu, namun tetap merapat erat pada ibunya. Di depan mereka, Akbar, suami Kamila, sedang memandangi papan jadwal keberangkatan dengan gelisah. Ini semua terjadi begitu cepat. Baru 3 jam lalu, Akbar menelepon dari kantornya. Suaranya tegang dan terputus-putus. Ada masalah besar di proyek luar kota, katanya. Dia harus berangkat malam ini juga, menggantikan rekannya yang tiba-tiba sakit. Kamila, yang sedang menyiapkan makan malam, hanya bisa menghela napas. Pekerjaan Akbar sebagai pengawas lapangan memang sering menuntutnya pergi mendadak. Tapi kali ini, rasanya berbeda. Biasanya, Akbar akan mengeluh sambil tertawa, menggerutu soal betapa repotnya berkemas terburu-buru. Malam ini, suaranya nyaris berbisik, seolah takut didengar orang lain. Ketika dia pulang untuk mengambil tas yang sudah disiapkan Kamila, wajahnya pucat. Dia hampir tidak menyentuh makan malamnya, hanya meminum segelas air putih dengan tangan yang sedikit gemetar. Kamila bertanya apakah dia baik-baik saja, apakah proyeknya begitu rumit. Akbar hanya mengangguk cepat, berkata ini adalah kesempatan besar. Bonusnya bisa melunasi sisa cicilan rumah mereka. Mendengar itu, Kamila berusaha tersenyum dan menguatkan suaminya. Sekarang, di tengah keramaian stasiun, kegelisahan Akbar semakin kentara. Dia berkali-kali memeriksa arlojinya, lalu ponselnya, lalu arlojinya lagi. Lily mencoba menarik perhatian ayahnya, menunjukkan gambar yang baru ia buat di sekolah. Akbar tersenyum, tapi senyum itu tidak sampai ke matanya. Dia mengusap kepala Lily dengan gerakan kaku. "Anak pintar," gumamnya. "Ayah pergi kerja dulu, ya. Cuma beberapa hari. Lily baik-baik di rumah sama ibu." Lily mengangguk, walau bibirnya sedikit cemberut, karena ayahnya tidak benar-benar melihat gambarnya. Kamila merasakan ada yang janggal. Ini bukan gugup karena takut ketinggalan kereta. Ini adalah kegugupan yang lebih dalam, sesuatu yang gelap dan tersembunyi. Tapi Kamila menepis perasaan itu jauh-jauh. Dia tidak boleh berburuk sangka. Akbar adalah suaminya, ayah dari anaknya. Dia bekerja keras untuk mereka. Kereta tujuan Surabaya akan segera berangkat dari jalur 3, suara dari pengeras suara menggema, memecah lamunan Kamila. Itulah kereta Akbar. Mereka bertiga berjalan menyusuri peron. Udara semakin dingin. Kamila menarik resleting jaket Lily sampai ke dagu. Akbar berjalan sedikit di depan, langkahnya cepat. Dia tanpa ingin ini semua segera berakhir. Akhirnya, mereka berhenti di depan pintu gerbong yang dituju Akbar. Waktunya perpisahan. Akbar berbalik menghadap Kamila. Dia menatap Kamila sesaat, tatapan yang sulit diartikan. Ada rasa bersalah? Atau mungkin takut? "Jaga diri baik-baik, ya. Jaga Lily," katanya pelan. Dia memeluk Kamila singkat, pelukan yang terasa dingin dan hampa. Kamila hanya bisa mengangguk. Tenggorokannya tercekat oleh firasat buruk yang berusaha ia abaikan. Kemudian, Akbar berlutut di depan Lily. Ini adalah momen yang paling meresahkan Kamila. Akbar menarik Lily ke dalam pelukannya. Bukan pelukan selamat tinggal biasa. Dia memeluk Lily begitu erat, seolah putrinya adalah pelampung di tengah lautan badai. Tubuh kecil Lily sampai terangkat sedikit. Kamila melihat Lily meringis pelan, mungkin sedikit kesakitan karena pelukan itu terlalu kencang. "Jadilah anak baik," bisik Akbar, suaranya serak. "Ayah sayang sekali sama Lily. Ingat itu." Dia memeluknya beberapa detik lebih lama. Terlalu lama. Ketika dia akhirnya melepaskan Lily, Kamila bisa melihat mata suaminya memerah. Tapi sebelum Kamila sempat bertanya, Akbar langsung berdiri tegak, meraih tasnya, dan melangkah naik ke dalam kereta tanpa menoleh lagi. Pintu kereta ditutup. Akbar muncul di jendela,
melambaikan tangan sekali dengan senyum yang dipaksakan. Camilla mengangkat tangan Lily, membantunya melambai kembali. Peluit panjang berbunyi. Kereta mulai bergerak pelan, lalu semakin cepat, membawa Akbar menjauh dalam kegelapan malam. Camilla dan Lily berdiri mematung di peron, memandangi lampu belakang kereta yang semakin mengecil hingga akhirnya lenyap di telan tikungan. Stasiun mendadak terasa sepi, meski orang-orang masih berlalu lalang. Camilla menghela napas panjang, mencoba melepaskan beban aneh di dadanya. Mungkin dia hanya terlalu lelah. "Ayo pulang, sayang," kata Camilla lembut, menggandeng tangan Lily. "Di luar dingin. Kita pulang, minum susu hangat, lalu tidur." Mereka mulai berjalan menuju pintu keluar. Langkah Lily terasa berat. Camilla mengira anaknya hanya sedih ditinggal ayahnya. Tapi tiba-tiba, Lily berhenti melangkah. Genggaman tangannya di tangan Camilla mengencang. Camilla ikut berhenti dan berbalik menatap putrinya. "Kenapa, Nak? Ada yang ketinggalan?" Lily tidak menjawab. Dia melepaskan genggaman tangan ibunya, lalu dengan gerakan cepat, dia memeluk pinggang Camilla erat-erat. Wajahnya dia benamkan ke pakaian ibunya. Tubuhnya gemetar hebat. Camilla kaget. "Lily, kamu kenapa? Sayang, kamu kedinginan?" Camilla berusaha mengelus punggung anaknya. Lalu, terdengar suara bisikan pelan, bercampur isak tangis tertahan, begitu lirih hingga Camilla harus menundukkan kepalanya. "Ibu, jangan pulang ke rumah." Jantung Camilla serasa berhenti berdetak. "Apa, Nak? Kamu bilang apa?" tanyanya, suaranya ikut bergetar. Lily mengangkat wajahnya. Matanya basah oleh air mata, namun tatapannya penuh dengan ketakutan yang murni. "Jangan pulang ke rumah, Bu," ulang Lily, suaranya lebih jelas namun tetap berbisik. Tadi waktu ibu siapkan tas ayah, aku dengar ayah bicara di telepon. Di gudang belakang. Pintunya sedikit terbuka." Camilla membeku. "Ayah bicara apa, sayang?" Lily menelan ludah, matanya bergerak liar seolah takut ada yang mendengar. Ayah bilang, mereka sudah di stasiun. Sebentar lagi keretanya berangkat. Terus ayah bilang, pastikan ibu dan anakku tidak kembali ke rumah malam ini." Terus apa, Lily?" desak Camilla, rasa dingin yang mengerikan mulai menjalar dari telapak kakinya. Lily kembali membenamkan wajahnya. "Ayah bilang, kalau mereka nekat pulang, selesaikan saja. Kita dalam bahaya, Bu. Ayah merencanakan sesuatu untuk kita." Dunia Camilla seakan runtuh dalam sekejap. Suara-suara di stasiun, pengumuman kereta, derap langkah orang, tawa di kejauhan, semua mendadak hilang, tergantikan oleh denyut jantungnya sendiri yang berdebar begitu kencang hingga terasa sakit di dadanya. Dia menatap puncak kepala Lily yang masih terbenam di perutnya. Anak ini gemetar hebat. Ini bukan kebohongan. Ini bukan imajinasi anak-anak. Ketakutan Lily terlalu nyata. "Lily, kamu yakin?" bisik Camilla, suaranya sendiri nyaris tak terdengar. "Kamu yakin dengar ayah bilang begitu?" Lily mengangguk kuat-kuat di pelukan ibunya, membuat jilbab Camilla sedikit berantakan. Camilla berusaha berpikir jernih. Logikanya berperang melawan instingnya. Akbar, suaminya, merencanakan sesuatu untuk mereka? Sesuatu yang berbahaya? Tidak mungkin. Pasti ada kesalahpahaman. Mungkin Lily salah dengar. Mungkin Akbar sedang membicarakan orang lain, atau skenario terburuk di proyeknya. "Lily," Camilla mencoba lagi, melepaskan pelukan Lily dan berlutut agar mata mereka sejajar. "Coba ingat lagi. Ayah bilang apa persisnya? Mungkin ayah cuma khawatir sama kita." Lily menggelengkan kepalanya dengan panik. Air matanya kembali mengalir. "Enggak, Ibu. Aku dengar jelas." Ayah suaranya marah, tapi pelan. Ayah bilang, setelah mereka pergi, ambil semuanya. Jangan sisakan jejak. Wanita itu tidak boleh tahu apa-apa. Wanita itu. Dua kata itu menghantam Camilla seperti tamparan. Apakah dia, wanita itu? Kenapa Akbar menyebutnya seperti itu? Ambil semuanya. Ambil apa? Perasaan janggal yang ia rasakan sepanjang sore tadi kini berubah menjadi teror. Wajah pucat Akbar, tangannya yang gemetar, pelukan perpisahan yang terlalu erat pada Lily, semua itu bukan karena gugup soal pekerjaan. Itu adalah rasa bersalah. Itu adalah ketakutan seorang pria yang baru saja menjebak keluarganya sendiri. Camilla merasa mual. Dia harus bagaimana? Pulang ke rumah untuk membuktikan bahwa Lily salah? Tapi bagaimana jika Lily benar?
Dia tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri jika membawa Lily masuk ke dalam bahaya. Keputusan itu diambil dalam sepersekian detik. Dia percaya pada anaknya. Dia percaya pada ketakutan di mata Lily. "Baik, sayang," kata Camilla. Suaranya berusaha ia buat setenang mungkin, meski tangannya sendiri gemetar saat menyeka air mata Lily. "Kita tidak pulang ke rumah. Ibu percaya sama Lily." Wajah Lily menunjukkan sedikit kelegaan, meski ketakutannya belum hilang. "Lalu kita kemana, Bu?" tanyanya lirih. Camilla berpikir cepat. Ke rumah orang tuanya? Terlalu jauh, mereka harus melewati rumah mereka dulu. Ke rumah teman? Dia tidak ingin melibatkan orang lain dalam sesuatu yang dia sendiri belum pahami. Kita lihat dulu," kata Camilla. Sebuah ide gila tapi satu-satunya yang terpikir melintas di benaknya. "Kita pastikan dulu apa yang terjadi di rumah." Camilla menggendong Lily, yang langsung melingkarkan lengannya erat-erat di leher ibunya. Dia berjalan cepat keluar stasiun, menuju deretan taksi. Dia memesan taksi online, tetapi tujuannya bukan alamat rumahnya. Dia menyebutkan alamat sebuah minimarket yang berjarak 2 blok dari kompleks perumahannya. Selama perjalanan, Camilla hanya diam, otaknya bekerja keras. Apa yang Akbar rencanakan? Apa yang ada di rumah mereka yang begitu berharga? Perhiasan? Uang simpanan? Rasanya tidak seberapa. Camilla merogoh ponselnya. Dia ingin menelepon Akbar. Dia ingin memakinya, menuntut penjelasan. Tapi jarinya berhenti di atas layar. Tidak. Jika Akbar memang berniat jahat, meneleponnya hanya akan memberitahu Akbar bahwa mereka tahu. Taksi berhenti di minimarket yang terang benderang. Camilla membayar, lalu menurunkan Lily. "Kita jalan kaki dari sini," bisiknya. Mereka berjalan dalam diam, menyusuri trotoar yang remang-remang. Udara malam terasa semakin menusuk tulang. Jantung Camilla berdebar semakin kencang setiap kali mereka semakin dekat dengan rumah. Akhirnya, mereka tiba di persimpangan jalan masuk kompleks mereka. Dari kejauhan, rumah mereka terlihat normal. Lampu teras menyala, taman kecil mereka tampak damai. Semuanya persis seperti saat mereka tinggalkan 1 jam lalu. Keraguan kembali menyergap Camilla. Apakah dia sudah gila? Menyeret anaknya bersembunyi di malam hari hanya karena percakapan yang mungkin salah didengar? "Ibu, aku takut," bisik Lily, menarik-narik ujung pakaian ibunya. Camilla melihat ke sekeliling. Tepat di seberang rumah mereka, ada sebuah ruko yang sedang direnovasi. Di sampingnya ada gang sempit yang gelap, terhalang oleh tumpukan material bangunan dan semak belukar liar. Tempat itu sempurna untuk bersembunyi. "Kita ke sana," Camilla menunjuk gang itu. "Kita lihat sebentar saja. Kalau tidak ada apa-apa, kita langsung pergi ke rumah nenek." Camilla menggandeng Lily, menyeberang jalan dengan cepat saat tidak ada mobil lewat. Mereka menyelinap masuk ke dalam gang gelap itu. Bau debu bangunan dan tanah basah menyambut mereka. Camilla menemukan celah di antara tumpukan kayu bekas dan dinding. Dari sana, mereka bisa melihat gerbang rumah mereka dengan jelas tanpa terlihat. Camilla mendekap Lily erat-erat, mencoba menghangatkan tubuh kecil itu. Menit-menit berlalu terasa seperti jam. 10 menit. 15 menit. Jalanan kompleks sepi. Hanya suara jangkrik dan lolongan anjing dari kejauhan. Camilla mulai merasa bodoh dan bersalah. Dia sudah menakuti Lily tanpa alasan. Dia pasti salah dengar. Akbar mungkin sedang dalam masalah, tapi tidak mungkin dia mencelakai mereka. "Lily, sepertinya tidak ada siapa-siapa," bisik Camilla. "Mungkin kita." Kalimatnya terputus. Tepat di saat itu, dari ujung jalan, sebuah mobil melaju pelan tanpa menyalakan lampu utama, hanya lampu senja yang redup. Itu bukan mobil yang biasa lalu lalang di kompleks mereka. Itu sebuah van hitam. Jendelanya gelap total. Jantung Camilla serasa meloncat ke tenggorokan. Van itu semakin pelan, dan akhirnya berhenti. Tepat di depan gerbang rumah mereka. Mesinnya dimatikan. Hening seketika. Camilla menahan napas. Pintu van bergeser terbuka. 2 orang pria berbadan besar dan berpakaian serba hitam turun dari mobil. Mereka mengamati keadaan sekitar. Camilla menarik Lily lebih dalam kebalik tumpukan kayu, menutup mulut putrinya dengan telapak tangannya, meski dia sendiri nyaris berteriak. Kedua pria itu, Camilla bisa melihat wajah mereka samar-samar di bawah lampu jalan yang redup, adalah orang asing. Camilla belum pernah melihat mereka. Mereka adalah Doni dan Haikal. Mereka berjalan santai ke arah gerbang. Camilla berpikir, mereka akan melompat pagar. Mereka akan mendobrak pintu. Tapi tidak. Salah satu pria itu, yang berbadan lebih tegap bernama Doni,
merogoh sesuatu dari saku jaketnya. Sebuah benda logam kecil berkilau tertimpa cahaya lampu. Itu kunci. Pria itu memasukkan kunci itu ke gembok besar yang selalu dipasang Akbar di gerbang mereka. Terdengar suara klik pelan yang tajam di keheningan malam. Gerbang itu terbuka. Mereka tidak merampok. Mereka diundang masuk. Kamila merasakan kakinya lemas. Tubuhnya gemetar hebat, hingga dia harus bersandar ke dinding di belakangnya agar tidak jatuh. Lili benar. Akbar telah berbohong. Dan dia baru saja menyerahkan kunci rumahnya kepada dua pria berbahaya itu, sementara dia tahu istri dan anaknya seharusnya ada di dalam. Rasa dingin itu lebih buruk daripada udara malam. Rasa dingin itu menjalar dari dalam, membekukan darah Kamila saat dia melihat gerbang rumahnya sendiri terbuka oleh tangan asing. Dia menarik Lili mundur, lebih dalam ke kegelapan gang. Mulutnya ingin berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Tangannya, yang tadi dia gunakan untuk membekap mulut Lili, kini gemetar begitu hebat hingga giginya bergemeletuk. Lili tidak bergerak, tubuhnya kaku karena ketakutan. Mereka berdua mendengarkan suara langkah kaki berat Doni dan Haikal di atas kerikil jalan masuk rumah mereka. Lalu, suara pintu depan dibuka. Juga dengan kunci. Bukan didobrak. Akbar telah memberikan segalanya pada mereka. Akses penuh ke rumah, ke tempat di mana istri dan anaknya seharusnya berada. Pikiran itu menghantam Kamila dengan kekuatan fisik. Akbar tahu mereka akan pulang. Dia mengatur jadwal keretanya bertepatan dengan jadwal mereka kembali dari stasiun. Dia ingin Doni dan Haikal tiba setelah mereka masuk ke dalam rumah. Apa rencananya? Menakut-nakuti mereka? Menyandera mereka? Atau yang lebih buruk? Perkataan Lili kembali terngiang. Kalau mereka nekat pulang, selesaikan saja. Kamila merasa isi perutnya bergejolak. Dia memejamkan mata sejenak, berusaha mengusir bayangan mengerikan yang muncul di benaknya. Dia tidak bisa hancur. Tidak sekarang. Dia harus melindungi Lili. Kita harus pergi, bisik Kamila, suaranya serak dan pecah. Dia menarik tangan Lili. Mereka tidak bisa bersembunyi di gang ini selamanya. Cepat atau lambat, van hitam itu akan pergi, atau mungkin orang-orang itu akan keluar mencari mereka. Mereka harus menjauh. Kamila mengintip sekali lagi. Van hitam itu masih terparkir diam seperti binatang buas yang sedang tidur. Lampu di dalam rumah mereka kini menyala. Terlihat dari jendela ruang tamu, bayangan dua pria besar itu bergerak di dalam. Mereka mulai menggeledah. Kamila menarik Lili. Kita lari, nak. Jangan bersuara. Lari secepat mungkin ke ujung jalan. Lili mengangguk, air matanya sudah kering, menyisakan jejak di pipinya yang kotor oleh debu. Dengan satu tarikan napas panjang, Kamila keluar dari persembunyian mereka, menarik Lili bersamanya. Mereka berlari, menyusuri trotoar yang gelap, menjauhi rumah mereka. Suara langkah kaki kecil Lili beradu dengan langkah Kamila di aspal yang dingin. Jantung Kamila terasa seperti akan meledak. Setiap suara mobil dari kejauhan membuatnya ingin melompat. Dia terus menoleh ke belakang, takut van hitam itu tiba-tiba mengejar mereka. Tapi jalanan tetap sepi. Mereka berlari melewati satu blok, lalu blok berikutnya. Napas mereka terengah-engah. Paru-paru Kamila terasa terbakar. Ibu, aku capek, rintih Lili. Kamila berhenti di bawah lampu jalan yang redup, di depan sebuah ruko yang tutup. Dia mengangkat Lili ke dalam gendongannya. Beban itu sedikit menenangkan getaran di lengannya. Dia harus mencari tempat aman. Dia tidak bisa terus berlari di jalanan. Polisi? Apa yang akan dia katakan? Suami saya menyuruh orang masuk rumah kami. Mereka akan menertawakannya. Mereka akan bilang itu masalah rumah tangga. Dia butuh tempat untuk berpikir. Tempat yang aman. Tiba-tiba dia teringat. Tidak jauh dari situ, sekitar 500 meter lagi, ada sebuah masjid kecil. Masjid itu selalu ramai, dan setahunnya tidak pernah dikunci karena sering digunakan musafir untuk beristirahat. Sebentar lagi, sayang. Ibu janji, bisik Kamila. Dia kembali berjalan cepat, menggendong Lili. Setiap bayangan terasa mengancam. Setiap sudut jalan terasa menyimpan bahaya. Akhirnya, dia melihat menara kecil masjid itu. Lampunya menyala redup, memberikan aura damai yang kontras dengan kekacauan di hatinya. Dia setengah berlari menuju gerbang masjid yang terbuka. Halamannya sepi. Kamila melepaskan sandalnya dan membawa Lili masuk. Di dalam, beberapa orang laki-laki tidur di serambi. Kamila langsung menuju ruang salat wanita. Tempat itu kosong dan bersih. Aroma karpet yang wangi sedikit menenangkan sarafnya. Dia menurunkan Lili di atas karpet yang tebal. Dia mendudukkan Lili bersandar ke dinding,
lalu bergegas ke tempat wudhu dan mengambil air minum dari dispenser. Dia kembali dan memberikan air itu pada Lili. Lili meminumnya dengan rakus. Tangannya masih gemetar. "Kita aman di sini, Bu?" tanya Lili pelan. "Iya, sayang. Kita aman di sini," kata Camilla, meski dia sendiri tidak yakin. Dia duduk di sebelah Lili, memeluk putrinya erat-erat. Keheningan masjid memberi ruang bagi pikirannya untuk bekerja. Ambil semuanya. Apa yang dimaksud Akbar? Apa yang begitu berharga di rumah mereka? Perhiasan warisan ibunya? Tidak banyak. Uang simpanan? Sebagian besar ada di rekening bank, dan Camilla yang memegang kartunya. Laptop Akbar? Isinya hanya data proyek. Tidak ada yang sebanding dengan risiko mengorbankan keluarganya sendiri. Camilla memutar otaknya, mencoba mengingat setiap sudut rumahnya, setiap barang berharga yang mereka miliki. Tidak ada yang masuk akal. Dia menatap Lili yang kini mulai mengantuk, kelelahannya mengalahkan rasa takutnya. "Ibu," gumam Lili pelan, matanya setengah terpejam. Kemarin aku lihat ayah." Camilla langsung fokus. "Lihat ayah di mana, sayang?" "Di ruang kerja," kata Lili, suaranya berat karena mengantuk. "Ayah marah-marah sendiri. Aku mau kasih gambar, tapi ayah teriak. Ayah banting laci meja." Jantung Camilla berdebar lagi. "Ayah teriak apa, Lili? Coba ingat." Lili menguap, tapi dia berusaha mengingat. "Ayah bilang, di mana disimpannya? Di mana surat-surat tua sialan itu?" Terus ayah bilang, nenek tua itu pasti menyembunyikannya di suatu tempat. Ayah menendang meja. "Aku takut, jadi aku pergi." Lili akhirnya tertidur di pelukan ibunya, napasnya berat dan teratur. Tapi Camilla kini terjaga sepenuhnya. Surat-surat tua. Nenek tua. Ibunya. Seketika, sebuah ingatan yang sudah lama dia kubur muncul ke permukaan. Seminggu sebelum ibunya meninggal karena sakit. Ibunya memanggilnya ke kamar. Tangan ibunya yang kurus dan keriput menggenggam tangannya erat. "Mila," kata ibunya, suaranya lemah. "Ada sesuatu yang harus ibu berikan padamu." Ibunya menunjuk sebuah kotak kayu kecil berukir di bawah tempat tidurnya. Kotak yang biasa Camilla lihat sejak kecil, tapi tidak pernah tahu isinya. "Ini," kata ibunya. "Ini warisan keluargamu. Tanah-tanah kakekmu, surat usaha, beberapa obligasi lama. Ini semua milikmu." Camilla muda waktu itu bingung. "Kenapa ibu kasih ke aku? Kenapa enggak?" "Jangan beritahu Akbar," potong ibunya cepat, tatapannya tajam meski tubuhnya lemah. "Ibu tidak percaya padanya, Mila. Firasat ibu tidak enak. Dia terlalu manis bicaranya, tapi matanya licik. Janji sama ibu, jangan pernah berikan ini padanya. Simpan ini baik-baik. Ini pegangan hidupmu dan anakmu nanti." Camilla, yang saat itu sedang dibutakan oleh cinta, mengira ibunya hanya berprasangka. Dia menganggap Akbar adalah pria yang baik. Dia mengambil kotak itu, berjanji pada ibunya, tapi dalam hati dia merasa bersalah pada Akbar. Dia menyembunyikan kotak itu. Dia tidak pernah memberitahu Akbar. Kini, kata-kata ibunya terasa seperti ramalan yang menjadi kenyataan. Akbar tahu tentang kotak itu. Entah bagaimana, dia tahu. Dan dia menginginkannya. Dia menginginkan harta warisan keluarga Camilla. Inilah alasannya. Ini bukan sekadar uang. Ini adalah kekayaan. Ya Allah, bisik Camilla pada dirinya sendiri. Rasa bersalah karena mengabaikan peringatan ibunya bercampur dengan amarah yang membara pada suaminya. Dia telah ditipu selama ini. Pria yang tidur seranjang dengannya, ayah dari anaknya, adalah seorang penipu berdarah dingin. Dia memikirkan di mana dia menyimpan kotak itu. Tempat yang paling aman, tempat yang tidak akan pernah terpikirkan oleh Akbar. Tempat yang hanya diketahui olehnya. Di bawah lantai kayu yang sengaja dia buat longgar di dalam lemari pakaian Lili, tersembunyi di bawah tumpukan mainan lama dan selimut bayi. Mereka harus mengambilnya. Jika Akbar mendapatkan kotak itu, dia akan kehilangan segalanya. Warisannya, dan mungkin juga nyawanya. Camilla duduk mematung di lantai masjid yang dingin. Lili tertidur pulas di pangkuannya, kelelahan setelah teror malam ini. Camilla memandangi wajah damai putrinya, dan hatinya terasa diremas. Dia telah membawa anaknya ke dalam bahaya ini. Karena dia terlalu naif. Karena dia menolak melihat kebenaran yang sudah diperingatkan oleh ibunya sendiri. Amarah kini mulai menggantikan rasa takutnya. Amarah yang dingin dan tajam. Akbar tidak akan lolos begitu saja. Dia tidak akan membiarkan pria itu menghancurkan hidup mereka,
dan mengambil apa yang menjadi hak Lily. Kotak itu. Segalanya berpusat pada kotak itu. Kamila tahu dia harus mengambilnya. Tapi bagaimana? Doni dan Haikal ada di rumah. Mereka sedang menggeledah. Mereka pasti akan menelepon Akbar jika tidak menemukannya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Akbar akan menyuruh mereka menunggu? Atau menyuruh mereka pergi mencari Kamila dan Lily? Pikiran itu membuat Kamila merinding. Dia harus tahu apa rencana Akbar. Dia harus tahu di mana posisi suaminya. Dia tidak percaya Akbar ada di kereta. Kegelisahannya di stasiun, cara dia memeluk Lily, semuanya terasa seperti sebuah pertunjukan. Sebuah alibi. Dia membutuhkan konfirmasi. Dia harus memancing Akbar. Kamila meraih ponselnya dari dalam saku gamisnya. Baterainya tersisa 40%. Cukup. Tangannya gemetar hebat saat dia membuka daftar kontak. Nama, suamiku, tertera di sana. Rasanya seperti racun. Dia menekan tombol panggil. Lily sedikit menggeliat dalam tidurnya, tapi tidak terbangun. Kamila menempelkan ponsel ke telinganya. Jantungnya berdebar sangat kencang, bunyinya memenuhi telinganya. 1 dering. Hening. 2 dering. Hening. 3 dering. Kamila hampir menyerah, mengira Akbar tidak akan mengangkatnya. Mungkin dia benar-benar di kereta dan sinyalnya buruk. Di dering keempat, panggilan itu tersambung. Halo? Suara Akbar terdengar. Tapi itu bukan suara orang yang sedang bersantai di kereta. Suaranya tegang, nyaris berbisik, dan ada sedikit gema. Latar belakangnya tidak ada suara deru rel. Yang ada hanya suara dengungan rendah, mungkin pendingin ruangan, dan suara lalu lintas yang sangat samar dan jauh. Dia ada di dalam sebuah ruangan. Dia tidak di kereta. Kebohongan pertama terkonfirmasi. Akbar, kamu di mana? Kamila berusaha membuat suaranya terdengar cemas dan bingung, persis seperti seorang istri yang baru saja menemukan rumahnya berantakan. Ada jeda sesaat. Kamila bisa membayangkan keterkejutan di wajah Akbar. Kamila, kenapa menelepon? Ada apa? Suara Akbar langsung meninggi, nadanya tajam dan penuh tuntutan. Dia jelas tidak mengharapkan panggilan ini. Dia pasti mengira Kamila dan Lily sedang dalam perjalanan pulang, tidak memegang ponsel. Kalian sudah di rumah? Tanyanya cepat. Iya, ini baru saja sampai. Kamila memulai kebohongannya, sambil menyuntikkan nada panik ke dalam suaranya. Tapi, Akbar, rumah kita berantakan. Ya Allah, Akbar. Ruang kerjamu, semua laci terbuka, kertas-kertas di lantai. Ada apa ini? Kita kerampokan, Akbar. Kamila menahan napas. Dia telah melempar umpan. Hening yang memekakan telinga di ujung sana. Kamila hanya mendengar suara napas Akbar yang tertahan. Lalu, dia mendengarnya. Sangat pelan, nyaris tak terdengar. Sebuah umpatan kasar. Sialan, bodoh. Mereka terlalu cepat. Umpatan itu jelas tidak ditujukan untuk Kamila. Dia sedang berbicara pada seseorang di ruangan yang sama dengannya. Jantung Kamila mencelos. Dia tidak sendirian. Lalu, suara Akbar kembali padanya. Nadanya berubah total. Tidak ada lagi kepanikan pura-pura. Yang ada hanya nada dingin, datar, dan penuh kendali. Oh, kalian sudah di rumah. Dia tidak terdengar terkejut. Dia tidak terdengar khawatir. Dia terdengar lega? Tidak. Dia terdengar seperti seseorang yang rencananya baru saja berubah. Bagus. Kata, bagus, itu membuat darah Kamila sedingin es. Bagus? Apanya yang bagus? Akbar? Rumah kita dirampok. Seru Kamila, masih memainkan perannya. Dengar, Kamila, suara Akbar memotongnya, tajam dan tanpa emosi. Itu bukan perampok. Mereka temanku. Mereka sedang mengambil sesuatu untukku. Sesuatu yang sangat penting. Teman? Teman macam apa yang membobol rumah kita? Desak Kamila. Mereka tidak membobol. Aku yang memberi mereka kunci, kata Akbar santai, seolah itu hal paling wajar di dunia. Pengakuan itu membuat Kamila mual. Sekarang, berikan saja pada mereka apa yang mereka minta. Jangan banyak tanya, dan jangan keluar rumah. Memberikan apa? Aku tidak mengerti. Mereka mengobrak-abrik semuanya. Lily ketakutan, dia menangis. Kamila harus terus memancingnya. Dia harus membuat Akbar menyebutkannya. Diam, Kamila. Akbar tiba-tiba berteriak, suaranya bergema. Kamila menjauhkan ponsel dari telinganya. Amarah Akbar yang sebenarnya meledak. Ini semua bukan urusanmu.
Berikan saja kotaknya. Kamila membeku. Kotak? Tanyanya, suaranya dibuat gemetar ketakutan, padahal jantungnya berdebar karena berhasil. Kotak apa, Akbar? Aku tidak tahu. Jangan pura-pura bodoh, Kamila, raung Akbar. Aku tahu kamu menyimpannya. Kotak kayu tua. Kotak peninggalan ibumu. Aku tahu kamu sembunyikan. Di mana? Jadi, dia tidak tahu lokasi pastinya. Doni dan Haikal ada di sana untuk mencarinya. Aku tidak tahu kamu bicara apa. Lirih Kamila. Cukup, potong Akbar. Dengar baik-baik. Teman-temanku, Doni dan Haikal, ada di rumah. Berikan kotak itu pada mereka. Sekarang, jangan coba-coba berbohong atau menyembunyikannya lagi. Lalu, ancaman itu datang. Suara Akbar berubah menjadi desisan rendah yang mematikan. Aku tahu kamu di rumah. Aku tahu Lili bersamamu. Jangan coba-coba pergi. Kalau kamu nekat, kalau kamu coba-coba lapor polisi, aku tidak akan jamin keselamatan Lili. Kamu mengerti aku, Kamila? Telepon ditutup. Klik. Bunyi panggilan berakhir itu terasa lebih keras daripada teriakan Akbar. Kamila menatap layar ponselnya yang gelap. Tangannya sudah tidak gemetar lagi. Semuanya telah tergantikan oleh ketenangan yang menakutkan. Akbar mengira dia dan Lili ada di rumah. Dia telah memberi perintah pada Doni dan Haikal untuk mengambil kotak itu. Dan dia baru saja mengancam akan membunuh putrinya sendiri. Kamila menunduk menatap Lili. Dia harus kembali ke rumah itu. Dia harus kembali ke sarang ular itu. Doni dan Haikal ada di dalam, menggeledah. Mereka pasti akan segera sadar bahwa rumah itu kosong. Mereka akan menelepon Akbar. Akbar akan tahu Kamila berbohong. Akbar akan tahu mereka telah kabur. Dan dia akan tahu bahwa mereka tahu rencananya. Saat itu terjadi, mereka tidak akan lagi mencari kotak. Mereka akan mencari Kamila dan Lili. Kamila hanya punya sedikit waktu. Dia harus mengambil kotak itu sebelum mereka menyadari bahwa rumah itu kosong. Itu satu-satunya kesempatan mereka. Kamila duduk di lantai masjid, membiarkan keheningan malam menelan gema ancaman Akbar di kepalanya. Dia tidak punya pilihan. Pikirannya berlari lebih cepat dari badai. Akbar mengira dia ada di rumah, terjebak bersama Doni dan Haikal. Ini adalah sebuah kesalahan fatal di pihak Akbar. Sebuah kesalahan yang memberi Kamila satu-satunya kesempatan yang dia miliki. Dia harus menggunakan kebohongan itu sebagai perisai. Saat ini, Doni dan Haikal sedang mencari kotak itu di seluruh rumah, mengira Kamila dan Lili bersembunyi di suatu tempat di dalam. Mereka belum sadar bahwa rumah itu kosong. Tapi itu tidak akan lama. Segera setelah mereka menggeledah setiap kamar dan tidak menemukan siapa-siapa, mereka akan menelepon Akbar. Dan saat itulah perburuan yang sesungguhnya akan dimulai. Mereka akan mencari Kamila dan Lili di jalanan. Dia harus kembali ke rumah. Dia harus mengambil kotak itu sebelum mereka menyadarinya. Kamila menatap Lili yang tertidur, hatinya hancur. Dia harus membangunkan anaknya, membawanya kembali ke tempat yang paling berbahaya di muka bumi bagi mereka saat ini. Lili, bisiknya pelan, mengguncang bahu putrinya dengan lembut. Sayang, bangun. Kita harus pergi lagi. Mata Lili terbuka perlahan, masih dipenuhi sisa-sisa tidur dan kebingungan. Kita mau kemana, Ibu? Tanyanya dengan suara serak. Kita mau pulang, Nak. Hati Kamila terasa perih. Bukan, sayang, katanya, suaranya dia paksakan untuk terdengar tenang. Kita harus kembali ke rumah kita sebentar. Ada mainan ibu yang paling penting tertinggal. Mainan yang sangat berharga. Setelah kita ambil, kita akan pergi jauh ke tempat yang aman. Lili tidak sepenuhnya mengerti, tapi dia melihat ekspresi wajah ibunya. Dia melihat ketegasan yang menakutkan di mata ibunya. Tanpa berkata-kata lagi, gadis kecil itu mengangguk dan berdiri, meraih tangan ibunya. Kamila merapikan jilbabnya, menarik napas dalam-dalam, lalu menggendong Lili dan berjalan keluar dari masjid. Dia tidak bisa membiarkan Lili berjalan, dia harus menghemat tenaga anaknya. Perjalanan kembali ke kompleks terasa sejuta kali lebih menakutkan daripada saat mereka melarikan diri. Setiap mobil yang lewat membuat Kamila melompat ke dalam bayang-bayang. Dia berjalan cepat, menyusuri gang-gang kecil, menghindari jalan utama. Dia menggendong Lili di depan, memeluknya erat, seolah-olah dia bisa menyembunyikan anaknya dari dunia. Akhirnya, mereka tiba di blok rumah mereka. Dari kejauhan, pemandangannya masih sama. Van hitam itu masih terparkir di depan, mesinnya mati. Lampu di ruang tamu dan ruang kerja masih menyala, menebarkan cahaya kuning yang menakutkan ke taman. Ibu, bisik Lili,
Suaranya gemetar. Ada orang jahat di dalam. Ibu tahu, sayang, balas Kamila, suaranya tidak lebih dari embusan napas. Kita tidak akan lewat depan. Ingat jendela di dapur? Yang engselnya rusak itu. Lili mengangguk di dada ibunya. Itu adalah rahasia kecil mereka. Jendela ventilasi di atas area cuci piring. Engselnya sudah lama rusak sehingga bisa dibuka dari luar jika didorong dengan cukup keras. Sesuatu yang Akbar selalu lupa perbaiki. Kamila menyelinap ke sisi rumah, masuk ke lorong sempit dan gelap antara rumahnya dan rumah tetangga. Tempat itu penuh dengan pot-pot tanaman yang sudah mati dan bau tanah lembab. Dia menurunkan Lili. Ibu akan angkat kamu dulu, bisiknya. Dorong jendelanya pelan-pelan. Masuk, dan jangan bersuara apapun. Sembunyi di bawah meja makan sampai ibu masuk. Janji? Lili mengangguk, matanya terbelalak ngeri. Kamila menumpuk 2 pot bunga kosong, lalu mengangkat Lili ke atasnya. Dengan sedikit dorongan, jendela kayu kecil itu berderit pelan dan terbuka. Lili merangkak masuk dengan gesit seperti kucing, lalu menghilang ke dalam kegelapan dapur. Sekarang giliran Kamila. Dia jauh lebih besar. Dia naik ke atas tumpukan pot itu, yang bergeser sedikit dan menimbulkan suara kerikil beradu. Kamila membeku. Dia mendengarkan. Tidak ada apa-apa. Dia mendorong bahunya terlebih dahulu, jilbabnya hampir tersangkut paku yang mencuat. Dengan susah payah, dia akhirnya berhasil membebaskan dirinya dan jatuh ke lantai dapur yang dingin dan keras. Dia mendarat dengan lutut dan tangannya, berusaha sebisa mungkin tidak menimbulkan suara. Dia terdiam selama 1 menit penuh, hanya bernapas. Gelap total. Dia merangkak dan menemukan Lili yang gemetar di bawah meja makan. Anak pintar, bisiknya. Dia meraih tangan Lili. Dan di saat itulah dia mendengarnya. Suara-suara itu datang dari ruang kerja Akbar, yang letaknya di depan, dekat ruang tamu. Sialan, nggak ada di brankas. Itu suara Doni. Terdengar suara barang-barang dilempar. Bos bilang ada di sini. Pasti disembunyikan di suatu tempat. Itu suara Haikal. Mungkin di kamar tidurnya? Kamila menahan napas. Kamar Lili ada di lantai atas. Kamar tidur utama mereka juga di lantai atas. Ruang kerja ada di lantai bawah. Ini adalah kesempatannya. Jika mereka naik ke lantai atas, dia bisa mengambil kotak itu dan lari. Tapi mereka belum bergerak. Mereka masih di ruang kerja. Kamar Lili ada di ujung lorong lantai bawah, berseberangan dengan ruang kerja tapi lebih jauh ke belakang. Dia tidak bisa menunggu. Dia harus bergerak sekarang. Ikut ibu. Pelan-pelan sekali. Jangan injak apapun, bisik Kamila. Dia memegang kotak itu di bawah hatinya. Harta warisan ibunya. Dia menarik Lili keluar dari dapur. Mereka masuk ke lorong utama rumah. Lantai keramiknya dingin di telapak kaki Kamila. Di sebelah kanan mereka, pintu ruang kerja sedikit terbuka, cahayanya tumpah ke lorong. Kamila bisa mendengar mereka mengobrak-abrik lemari arsip. Jantungnya terasa seperti palu yang menghantam tulang rusuknya. Mereka harus melewati pintu itu untuk sampai ke kamar Lili. Kamila menarik napas. Sekarang, bisiknya. Dia menarik Lili, berjalan di sisi terjauh lorong, menempel ke dinding. 1 langkah. 2 langkah. Mereka sejajar dengan pintu ruang kerja. 3 langkah. 4 langkah. Mereka melewatinya. Kamila hampir menangis karena lega. Mereka berhasil. Mereka sampai di depan pintu kamar Lili yang sedikit terbuka. Kamila mendorongnya pelan. Dia masuk ke dalam kamar putrinya yang familiar. Harum bedak bayi yang samar. Dia tidak menyalakan lampu. Dia tahu persis di mana letaknya. Lemari pakaian di sudut. Dia melepaskan tangan Lili. Tunggu di sini. Jangan bergerak. Dia berjongkok di depan lemari, membukanya pelan. Tumpukan baju-baju kecil. Dia menyingkirkannya. Di bawahnya ada tumpukan selimut bayi dan mainan lama. Dia menariknya keluar tanpa suara. Dan di sanalah dia. Papan lantai kayu yang sedikit berbeda warnanya. Kamila merogoh celahnya dengan kukunya. Papan itu terangkat. Di dalam lubang dangkal itu, terbungkus kain bludru pudar, terletak kotak kayu berukir milik ibunya. Tangannya gemetar hebat saat dia mengangkatnya. Kotak itu terasa berat, penuh dengan rahasia dan masa depan mereka. Dia memeluk kotak itu ke dadanya, menyelipkannya ke balik lapisan gamisnya, mengikatnya erat dengan tali pinggang bajunya. Dia berhasil. Dia berdiri, meraih tangan Lili. Kita kembali. Lewat dapur lagi, bisiknya. Mereka keluar dari kamar Lili. Kembali ke lorong yang menakutkan.
Mereka hanya perlu beberapa langkah lagi untuk mencapai dapur. Mereka akan aman. Tapi Lily, yang lelah, takut, dan berjalan mundur sambil mengawasi pintu ruang kerja, tidak melihat meja konsol kecil di belakangnya. Kakinya menabrak kaki meja. Sebuah guci keramik kecil yang ada di atas meja itu bergetar, bergeser ke tepi, dan jatuh ke lantai keramik dengan suara pecahan yang memekakan telinga. Praang. Suara itu menggema di seluruh rumah. Keheningan total melanda. Suara penggeledahan di ruang kerja berhenti seketika. Camilla membeku, matanya terbelalak ngeri. Kotak warisan itu terasa sedingin es di balik bajunya. Lalu, suara berat itu menggelegar dari ruang kerja. Siapa di sana? Terdengar suara langkah kaki yang berat dan tergesa-gesa berlari menuju lorong. Tidak ada waktu untuk berpikir. Insting keibuan mengambil alih tubuh Camilla. Saat suara langkah kaki Doni dan Haikal berderap keluar dari ruang kerja, Camilla tidak menarik Lily ke arah dapur. Sudah terlambat. Mereka akan tertangkap sebelum mencapai pintu belakang. Dia melihat ke arah lain di lorong itu. Kamar mandi tamu. Itu satu-satunya pintu lain di dekat mereka. Lari, teriak Camilla. Dia tidak lagi berbisik. Dia mendorong Lily dengan kasar ke depan, ke arah kamar mandi. Lily tersentak kaget tapi langsung berlari. Kaki-kaki kecilnya bergerak cepat di lantai yang dingin. Camilla berlari di belakangnya. Satu tangan memegangi kotak di balik bajunya, tangan lainnya terulur untuk mendorong Lily masuk. Mereka berdua tersandung masuk ke dalam kamar mandi yang gelap. Ibu. Lily menjerit ketakutan. Kunci pintunya, seru Camilla. Dia membanting pintu kayu itu hingga tertutup. Tepat pada saat itu, tubuh besar Haikal menghantam sisi lain pintu. Blam. Pintu itu bergetar hebat dingselnya, tapi tidak terbuka. Tangan gemetar Camilla meraih kunci slot kuningan di atas gagang pintu. Dengan susah payah, jarinya yang licin oleh keringat dingin berhasil mendorong slot itu. Terdengar bunyi klik yang memuaskan. Buka pintunya. Suara Haikal menggelegar, begitu dekat seolah dia ada di dalam bersama mereka. Bang, bang. Dia menendang pintunya. Kayu itu berderit. Sialan, mereka menguncinya, teriak Doni dari belakang Haikal. Dobrak saja. Camilla tersandung mundur, punggungnya membentur dinding keramik yang dingin. Dia menarik Lily ke dalam pelukannya. Lily menangis histeris, wajahnya terbenam dalam jilbab ibunya. Camilla memeluknya erat, menekan kotak warisan itu di antara tubuh mereka. Sese, sayang. Ibu di sini, bisik Camilla, meskipun jantungnya sendiri terasa mau copot. Bang, bang, tendangan lain menghantam pintu. Sebuah retakan kecil muncul di dekat gagang pintu. Doni, telepon bos. Sekarang, teriak Haikal, suaranya tegang karena usaha. Camilla mendengar suara Doni yang sedikit menjauh. Halo, bos. Iya, bos. Mereka ada di rumah. Benar, istri dan anaknya. Mereka mengunci diri di kamar mandi. Jantung Camilla berhenti. Sekarang Akbar tahu. Dia tahu mereka ada di rumah. Dia tahu mereka bersembunyi. Kebohongannya telah berakhir. Hening sejenak. Camilla bisa mendengar suara teriakan samar yang marah dari ponsel Doni. Pasti Akbar. Lalu Doni berkata, dia ada di dalam. Saya lihat tadi. Wanita itu lari, dia memegang sesuatu. Bos? Kayaknya iya, itu kotaknya. Dia memegang kotak itu. Camilla memejamkan mata. Habislah sudah. Sekarang Akbar tidak hanya tahu mereka ada di sana, dia tahu Camilla memiliki apa yang dia ingatkan. Apa? Suara Doni meninggi, mengulangi perintah Akbar. Baik, bos. Siap. Bos bilang. Dobrak pintunya. Ambil kotak itu. Jangan pedulikan caranya. Perintah itu seperti hukuman mati. Kamu dengar itu, Nyonya? Teriak Haikal. Krah. Kali ini bukan tendangan. Terdengar seperti hantaman bahu yang kuat. Pintu itu melengkung ke dalam. Serahkan kotak itu dan kami tidak akan menyakiti anakmu. Camilla tahu itu bohong. Akbar telah memberi perintah. Mereka tidak akan meninggalkan saksi. Dia harus keluar. Dia memutar otaknya, matanya memindai ruangan gelap itu dengan panik. Kamar mandi ini kecil, wastafel, dan jela. Di atas shower stall, ada jendela ventilasi kecil. Kaca buram. Ukurannya sangat sempit. Mungkin hanya cukup untuk anak kecil. Lily, kata Camilla, suaranya mendesak, penuh otoritas. Dia melepaskan pelukan Lily. Dengarkan ibu baik-baik.
Kamu harus memanjat keluar dari jendela itu. Lili menatap jendela tinggi itu dengan ngeri. Aku nggak bisa, Ibu. Terlalu tinggi. Blam. Hantaman lain di pintu. Engsel atas mulai copot dari kusen. Kamu harus bisa. Camilla tidak memberi waktu lagi. Dia mengangkat Lili, mendudukannya di atas wastafel porselen yang basah. Berdiri, perintahnya. Lili yang ketakutan, menurut. Dia berdiri di atas wastafel, tapi masih belum bisa menggapai jendela. Camilla naik ke tepi bak mandi, meraih handuk, dan melemparkannya ke atas wastafel agar Lili tidak tergelincir. Naik lagi ke bahu ibu. Camilla berjongkok sedikit di bak mandi. Ini gila. Tapi dia harus mencobanya. Lili ragu-ragu. Cepat, Lili. Kraak. Pintu itu terbelah. Tangan Doni terjulur melalui lubang, mencoba meraih kunci slot. Camilla mengabaikannya. Lili akhirnya menginjak bahu ibunya. Tubuhnya goyah. Dorong jendelanya, teriak Camilla. Lili mendorong kaca buram itu dengan kedua tangannya. Jendela itu berderi terbuka keluar. Udara malam yang segar menerpa wajah mereka. Mereka mau kabur lewat jendela, teriak Doni. Bruk. Pintu itu akhirnya hancur. Haikal dan Doni menerjang masuk, memenuhi ruangan kecil itu. Camilla menjerit saat Haikal menerkamnya. Tapi dia tidak peduli. Dengan sisa tenaga terakhirnya, Camilla mendorong bahu Lili ke atas, melontarkan tubuh kecil itu ke lubang jendela. Keluar, Lili. Lari dan sembunyi. Jangan berhenti. Lili menjerit saat dia jatuh di sisi lain, menghilang ke dalam kegelapan taman belakang. Camilla mencoba mengikuti. Dia melompat ke wastafel, mencoba mendorong dirinya ke jendela. Dia berhasil memasukkan kepala dan bahunya. Dia bisa melihat rumput di bawah. Dia hampir bebas. Tapi dia terlalu lambat. Pintu telah hancur total. Saat dia menendang-nendang untuk mendorong tubuhnya keluar, sebuah tangan besar seperti cengkraman baja melingkari pergelangan kakinya. Itu Haikal. Mau kemana kau? Teriaknya, suaranya penuh kemenangan yang buas. Camilla tergantung. Setengah tubuhnya di luar, di udara malam yang bebas. Setengah tubuhnya masih di dalam kamar mandi, kakinya dicengkram erat oleh antek suaminya. Kotak warisan itu menekan perutnya dengan keras, mengingatkannya pada apa yang dipertaruhkan. Dia terjebak. Kaki Camilla terasa seperti akan ditarik lepas dari sendinya. Cengkeraman Haikal di pergelangan kakinya begitu kuat, seperti penjepit baja. Dia tergantung dalam posisi yang menyakitkan, setengah tubuhnya di luar, menatap rumput yang gelap, dan setengah lagi di dalam, di mana dua pria besar kini menguasai kamar mandi. Lepaskan. Camilla menjerit, lebih karena amarah daripada rasa sakit. Dia menendang-nendang liar dengan kakinya yang bebas. Udara malam yang dingin terasa kontras dengan keringat panas yang membanjiri tubuhnya. Dia bisa mendengar Doni tertawa di belakang Haikal. Tarik dia, Haikal. Cepat. Aku sedang berusaha. Geram Haikal, wajahnya memerah karena menahan beban Camilla. Dia mencoba menarik kaki Camilla dengan satu sentakan kuat. Rasa sakit menjalari paha Camilla, tapi dia menahannya. Dia tidak akan kembali ke dalam. Dia tidak akan membiarkan mereka mengambil kotak ini. Dia tidak akan membiarkan Lili sendirian di luar sana. Lari, Lili. Lari. Teriaknya lagi ke dalam kegelapan taman, berharap putrinya mendengarnya dan menjauh. Dia menggunakan tangannya, mencengkeram kusen jendela yang kasar, menahan tarikan Haikal. Kayu itu menusuk telapak tangannya. Haikal mengumpat. Cengkeramannya sedikit bergeser saat Camilla memutar kakinya. Doni, yang tidak sabar, mencoba meraih kaki Camilla yang bebas, tapi ruangan itu terlalu sempit. Camilla melihat kesempatan. Dia tidak bisa melepaskan cengkeraman Haikal, tapi dia bisa membuatnya melepaskannya. Dengan segenap kekuatan yang tersisa, dia menekuk lututnya yang bebas. Lalu, dia mengentakkannya sekuat tenaga, bukan ke wajah Haikal, tapi ke bawah, ke tangan yang mencengkeram pergelangan kakinya. Tumitnya menghantam pergelangan tangan Haikal dengan bunyi kerak yang tumpul namun memuakan. Haikal meraung kesakitan, suaranya seperti binatang terluka. Seketika, cengkeramannya terlepas. Tanganku, teriaknya. Doni terkejut melihat rekannya mundur kesakitan. Camilla tidak membuang sedetik pun. Dia merasakan kakinya bebas. Dia langsung mendorong tubuhnya ke depan dengan tangannya yang masih memegang kusen jendela. Dia tidak memanjat. Dia jatuh. Dia meluncur keluar dari jendela ventilasi itu, kepalanya lebih dulu. Dia tidak sempat mempersiapkan pendaratan. Tubuhnya menghantam petak rumput yang basah di bawah dengan bunyi bruk yang keras.
Punggungnya mendarat lebih dulu, kepalanya terbentur tanah dengan pelan. Seluruh udara di paru-parunya terdorong keluar. Dia terbaring di sana, terengah-engah, tidak bisa bergerak. Rasa sakit menjalari seluruh punggungnya. Bintang-bintang menari di matanya yang berkunang-kunang. Dia bisa mendengar teriakan marah Doni dan Haikal dari dalam kamar mandi. Dia kabur. Lewat pintu belakang, cepat. Terdengar suara langkah kaki mereka berlari kembali ke dalam rumah. Kesadaran menghantam Kamila. Dia harus bangun. Dia harus bergerak. Kotak warisan itu masih aman terselip di balik bajunya, menekan perutnya dengan keras, terasa seperti batu yang berat. Ibu? Suara itu begitu lirih, nyaris seperti embusan angin. Kamila menoleh. Dari balik semak-semak bugenvil yang rimbun, sepasang mata kecil menatapnya ngeri. Lili. Sini, nak, desah Kamila, mengulurkan tangannya sambil berusaha bangkit. Tubuhnya protes. Setiap ototnya terasa memar. Dia berhasil berlutut, lalu berdiri goyah. Lili berlari dari persembunyiannya dan langsung memeluk ibunya. Ibu, ibu berdarah, bisik Lili, menunjuk siku Kamila yang tergores kusen jendela. Tidak apa-apa, kata Kamila cepat. Dia mendengar suara pintu dapur didobrak terbuka. Mereka keluar. Kita harus lari. Sekarang. Kamila meraih tangan Lili. Dia tidak lari ke samping rumah, di mana van hitam itu terparkir. Dia lari ke belakang, ke ujung taman mereka. Taman belakang itu gelap. Hanya diterangi cahaya remang dari lampu kamar tetangga. Di ujung, berdiri pagar kayu tua yang membatasi kompleks perumahan mereka dengan gang kecil di belakangnya. Pagar itu adalah titik terlemah. Kamila tahu ada beberapa papan yang sudah lapuk. Dia berlari, menarik Lili bersamanya. Dia bisa mendengar teriakan Doni. Di sana, di balik pohon. Mereka melihatnya. Kamila mendorong Lili ke depan. Naik, nak, panjat pagar itu, teriaknya. Lili, yang didorong oleh adrenalin, memanjat pagar rendah itu seperti tupai kecil. Dia melompat turun di sisi lain. Kamila menyusul. Dia melempar satu kaki ke atas pagar. Saat dia mencoba mengangkat tubuhnya, gamisnya yang sudah robek tersangkut paku besar yang berkarat. Dia tertahan. Sial, umpatnya. Dia mendengar langkah kaki berat berlari di rumput di belakangnya. Mereka semakin dekat. Kamila tidak menoleh. Dia menarik bajunya dengan kedua tangan. Dengan satu sentakan putus asa, kain itu robek dengan suara keras. Kamila jatuh berguling di sisi lain pagar, mendarat di gang sempit yang kotor dan berkerikil. Dia mendarat di atas sesuatu yang tajam, mungkin pecahan botol. Telapak kakinya terasa perih, tapi dia tidak peduli. Dia meraih tangan Lili. Lari. Mereka berlari menyusuri gang sempit di belakang deretan rumah. Gelap total. Bau sampah dan got menusuk hidung mereka. Kamila berlari tanpa alas kaki, kerikil tajam menusuk-nusuk telapak kakinya yang kini pasti berdarah. Dia tidak peduli. Dia hanya terus berlari, menarik Lili yang tersandung-sandung di sampingnya. Dia bisa mendengar Doni dan Haikal di belakang mereka, tapi terhalang pagar. Mereka lewat belakang. Putar lewat depan. Kita hadang di ujung gang, teriak Doni. Kamila tahu mereka hanya punya sedikit waktu. Gang itu panjangnya sekitar 100 meter. Di ujungnya ada jalan utama kompleks. Dia berlari secepat yang dia bisa, napasnya terengah-engah, paru-parunya terasa seperti terbakar. Lili menangis tanpa suara di sampingnya, berusaha menyamai langkah ibunya. Akhirnya, mereka melihat cahaya. Ujung gang. Mereka menerobos keluar, terhuyung-huyung ke jalan beraspal yang diterangi lampu jalan. Mereka berhenti sejenak, membungkuk, mencoba mengatur napas. Mereka berhasil. Mereka keluar dari rumah. Mereka bebas. Kamila mengangkat kepalanya, mencoba melihat kemana mereka harus pergi. Jalanan kompleks sepi. Tapi kemudian, matanya tertuju pada sesuatu di ujung jalan, sekitar 100 meter jauhnya, terparkir di bawah pohon besar yang gelap. Sebuah mobil sedan hitam yang tidak dia kenali. Mesinnya mati. Lampunya mati. Terlihat kosong. Tapi Kamila merasakan firasat buruk yang lebih dingin dari malam itu. Seolah sedang diawasi. Dia menarik Lili ke samping, ke balik bayangan pos satpam yang kosong. Diam, bisiknya. Tepat pada saat itu, dari ujung gang yang baru saja mereka tinggalkan, muncul Doni dan Haikal. Mereka berlari ke jalan, celingukan mencari Kamila. Mereka melihat ke kiri dan ke kanan. Mereka belum melihat Kamila. Lalu, mobil sedan hitam di ujung jalan itu menyala. Dua sorot lampu depan yang terang benderang membelah kegelapan malam,
menyorot lurus ke arah Doni dan Haikal, lalu bergeser, menyapu jalanan, dan berhenti tepat di tempat Kamila dan Lily bersembunyi di balik pos satpam. Mereka terperangkap dalam cahaya. Kamila memejamkan mata, silau. Jantungnya yang tadi berdebar kencang kini terasa berhenti berdetak. Mobil itu mulai bergerak. Pelan. Sangat pelan. Bukan melaju untuk pergi. Melaju untuk mendekat. Suara mesinnya terdengar seperti geraman rendah. Doni dan Haikal melihat mobil itu dan berhenti berlari. Mereka tampak lega. Mereka berjalan ke arah mobil itu. Mobil itu berhenti sekitar 10 meter dari Kamila. Mesinnya masih menyala, lampunya masih menyorot tajam. Pintu di kursi pengemudi terbuka. Sesosok pria melangkah keluar, tubuhnya terlihat jelas dalam sorotan lampunya sendiri. Dia mengenakan kemeja rapi yang dia pakai tadi sore. Dia merapikan lengan kemejanya yang tergulung. Dia sama sekali tidak terlihat seperti orang yang sedang dalam perjalanan kerja mendadak. Dia tidak pernah naik kereta itu. Dia ada di sini. Dia menunggu. Mengawasi semuanya dari kejauhan. Pria itu adalah Akbar. Wajahnya, yang disinari cahaya dari bawah, tampak seperti topeng yang mengerikan. Senyumnya yang dulu selalu hangat kini lenyap, digantikan oleh ekspresi dingin dan penuh amarah yang muak. Repot sekali, kata Akbar, suaranya tenang namun mematikan. Harus aku sendiri yang turun tangan. Kamila berdiri terpaku. Kakinya seolah menancap di aspal. Dia mendorong Lily ke belakang tubuhnya, melindungi putrinya dengan badannya sendiri. Sorot lampu mobil Akbar membutakannya, mengubah dunia di sekitarnya menjadi panggung yang terang benderang dengan kegelapan pekat di tepinya. Akbar berdiri di tengah panggung itu, seperti sutradara yang akhirnya muncul di akhir pertunjukan yang gagal. Doni dan Haikal berjalan mendekati bos mereka, wajah mereka menunduk. Bos, maaf, geram Haikal, sambil memegangi pergelangan tangannya yang kemungkinan besar patah. Wanita itu, dia licin sekali. Akbar bahkan tidak menoleh pada anak buahnya. Matanya terpaku lurus pada Kamila. Dia melangkah maju perlahan, setiap langkahnya mantap dan penuh perhitungan. Dia berhenti hanya beberapa meter dari Kamila. Dia melihat keadaan istrinya dari atas ke bawah. Jilbab yang berantakan dan ternoda tanah. Gamis yang sobek di bagian lutut dan ujungnya. Siku yang berdarah. Kaki yang telanjang dan kotor. Lihat dirimu, katanya, suaranya bukan lagi suara suaminya. Itu suara orang asing. Dingin, menghakimi, dan tanpa setitik pun rasa kasihan. Kamu terlihat menyedihkan, Kamila. Kamila balas menatapnya, amarah memberinya kekuatan untuk tidak gemetar. Di mana suamiku? Desis Kamila, suaranya serak. Akbar tertawa. Tawa yang kering dan pahit. Suamimu? Suamimu sedang bekerja keras, Kamila. Bekerja keras memperbaiki kesalahan bodoh yang dibuatnya. Kesalahan yang hampir menghancurkan hidupku. Dan kamu, dia menunjuk Kamila, kamu menghalanginya. Aku menghalangi, seru Kamila, suaranya pecah. Kamu menyuruh orang-orang ini ke rumah kita. Kamu tahu kami ada di sana. Kamu mengancam Lily. Aku melakukan apa yang harus kulakukan, bentak Akbar, ketenangannya retak untuk sesaat. Dia mengambil napas dalam-dalam, mengendalikan dirinya lagi. Semua ini bisa berakhir dengan mudah. Kamu di rumah. Mereka datang, mengambil apa yang mereka butuhkan, lalu pergi. Kamu dan Lily aman. Tapi kamu harus mendengarkan anak kecil. Kamu harus bersembunyi. Kamu harus kabur. Kamu membuat semuanya jadi rumit. Memberikan apa yang mereka butuhkan. Kamila memegangi kotak di balik bajunya. Kotak ini, warisan ibuku, harta keluargaku, kamu mau merampokku, Akbar? Akbar tersenyum sinis. Kamu masih tidak mengerti juga, ya? Kamu pikir aku peduli dengan beberapa petak tanah tua di kampung? Kamu pikir aku mempertaruhkan semua ini untuk beberapa lembar obligasi peninggalan kakekmu? Dia melangkah lebih dekat lagi. Kamila mundur selangkah, menarik Lily bersamanya. Kamu sama naifnya dengan ibumu. Dia pikir dia bisa menyembunyikan ini selamanya. Dia pikir dengan memberikannya padamu, semuanya aman. Kamila bingung. Menyembunyikan apa? Kotak itu, kata Akbar tidak sabar. Kotak itu bukan hanya berisi surat tanah, Kamila. Ibumu tidak menceritakan semuanya padamu, kan? Di antara tumpukan kertas-kertas usang itu, terselip satu dokumen. Hanya selembar kertas, tapi bernilai lebih dari seluruh tanah warisanmu. Jauh lebih berharga. Kamila mencoba mengingat. Ibunya hanya berkata, surat-surat berharga. Dia tidak pernah merincinya.
Apa itu? Bisik Kamila. Sebuah surat pengakuan utang, jelas Akbar. Matanya berkilat penuh kemenangan karena akhirnya bisa membeberkan rahasia itu. Puluhan tahun lalu, kakekmu yang sederhana, itu ternyata meminjamkan uang dalam jumlah sangat besar pada seorang pengusaha muda yang baru merintis. Pengusaha itu gagal bayar. Tapi kakekmu, entah bodoh atau terlalu baik, tidak pernah menagihnya. Akbar berhenti sejenak, membiarkan Kamila mencernanya. Pengusaha muda itu, lanjutnya, sekarang adalah salah satu orang terkaya di negeri ini. Pemilik konglomerasi besar. Dan selembar kertas di kotakmu itu, adalah satu-satunya bukti utang tersebut. Dengan bunga selama puluhan tahun, utang itu sekarang bernilai triliunan. Cukup untuk menghancurkan reputasinya dan kerajaannya. Kamila tertegun. Jadi ini misterinya. Bukan sekadar warisan. Tapi sebuah senjata. Sebuah bom waktu. Lalu kenapa kamu? Kenapa aku menginginkannya? Potong Akbar. Wajahnya berubah muram. Inilah inti masalahnya. Karena aku bodoh. Kamila, aku bodoh. Dia menceritakannya. Bagaimana dia tergiur investasi cepat. Bagaimana dia mulai berjudi. Awalnya kecil, lalu semakin besar. Dia meminjam uang dari rentenir. Dia kalah. Dia meminjam lagi untuk menutupi kekalahannya. Aku terjerat utang pada orang yang salah, katanya pelan. Orang-orang yang tidak menerima jawaban, tidak. Orang-orang yang kebetulan bekerja untuk konglomerat yang berutang pada kakekmu itu. Jantung Kamila mencelos. Semuanya terhubung. Mereka tahu, bisik Kamila. Tentu saja mereka tahu, bentak Akbar. Entah bagaimana mereka tahu tentang utang lama itu. Mereka tahu ibumu menyimpannya. Saat aku tidak bisa bayar utang judiku, mereka memberiku pilihan. Mereka tidak butuh uangku. Mereka butuh surat itu. Mereka ingin aku mengambilnya, menghancurkannya, agar utang bos besar mereka lunas selamanya. Dan sebagai gantinya, utang judiku dianggap lunas. Wajah Akbar kini penuh kebencian. Aku sudah mencarinya bertahun-tahun di rumah ibumu. Tapi dia menyembunyikannya dengan baik. Lalu dia meninggal, dan aku tahu dia pasti memberikannya padamu. Aku mencoba mencarinya di rumah kita saat kamu pergi. Tapi kamu menyimpannya seperti ibumu. Licik. Tersembunyi. Jadi malam ini, Kamila menyatukan kepingan terakhir, perjalanan kerja itu semua bohong. Aku harus melakukannya, teriak Akbar. Batas waktuku malam ini. Mereka akan membunuhku, Kamila. Membunuhku. Apa kamu tidak mengerti? Ini nyawaku. Dibandingkan selembar kertas tua yang bahkan tidak kamu tahu ada. Dan kamu rela mengorbankan kami untuk itu? Suara Kamila bergetar hebat. Kalian tidak akan dikorbankan jika kamu menurut. Aku suamimu. Ayah dari anakmu. Akbar maju selangkah, wajahnya memohon dengan cara yang gila. Pikirkanlah. Apa artinya kertas itu dibanding nyawaku? Berikan padaku, Kamila. Berikan, dan kita bisa kembali normal. Normal? Kamila tertawa, tawa histeris yang bercampur air mata. Kamu mengancam akan membunuh putrimu sendiri. Tidak akan ada lagi, normal, Akbar. Wajah Akbar mengeras. Permohonannya hilang, digantikan baja dingin. Kalau begitu, aku akan mengambilnya dengan paksa. Dia memberi isyarat pada Doni dan Haikal. Ambil kotaknya. Ambil anaknya jika dia melawan. Dia akan memberikannya. Kedua pria itu, meski Haikal kesakitan, mulai bergerak maju. Mereka mengepung Kamila, memotong jalan kaburnya. Kamila memeluk Lili erat-erat. Dia tidak punya tempat untuk lari. Ini adalah akhir. Doni melangkah maju lebih dulu. Berikan baik-baik, Nyonya. Haikal menyeringai, atau kami ambil anak manis ini. Dia mengulurkan tangannya yang sehat ke arah Lili. Kamila menjerit dan menarik Lili lebih jauh. Tepat saat tangan Haikal hampir menyentuh rambut Lili, yang sedari tadi dia membeku karena ketakutan, tiba-tiba bereaksi. Dia melihat sesuatu di belakang Akbar, sesuatu yang mereka semua abaikan. Jauh di ujung jalan, sekitar 50 meter, di persimpangan kompleks, berdiri pos satpam utama. Lampunya menyala terang. Dengan sisa napas terakhir di paru-paru kecilnya, Lili mengangkat wajahnya dan berteriak sekuat tenaga. Bukan teriakan minta tolong biasa. Sebuah teriakan yang cerdas. Tolong. Kebakaran. Rumah kami terbakar. Api. Api. Tolong. Teriakan itu melengking, membelah keheningan malam kompleks yang mencekam. Kebakaran.
Rumah kami terbakar. Api! Api! Tolong! Suara anak kecil yang penuh teror itu 100 kali lebih efektif daripada teriakan minta tolong biasa. Untuk sepersekian detik yang terasa abadi, semua gerakan terhenti. Akbar, yang baru saja akan memberi perintah akhir, membeku. Wajahnya yang penuh amarah berubah menjadi bingung. Doni dan Haikal, yang sudah mengepung Kamila, refleks berbalik badan, mata mereka melotot ke arah ujung jalan, ke arah pos satpam utama yang lampunya memang menyala terang. Mereka mencari sumber api. Pikiran mereka yang terfokus pada perampokan kini terpecah oleh ancaman baru yang lebih mendesak, ketahuan warga. Itulah jeda yang dibutuhkan Kamila. 1 detik. Hanya itu. Dalam 1 detik itu, otaknya bekerja lebih cepat dari yang pernah dia bayangkan. Dia tidak bisa lari. Kiri dan kanannya terhalang Doni dan Haikal. Di depannya ada Akbar dan mobilnya. Di belakangnya ada pos satpam kosong yang dingin. Dia harus mengulur waktu. Dia harus mengamankan kotak itu. Jika mereka menangkapnya sekarang, mereka akan merampasnya dari balik bajunya dalam hitungan detik. Dia harus memindahkan kotak itu ke tempat yang tidak bisa mereka jangkau dengan cepat. Dia melirik ke pos satpam kosong di belakangnya. Atapnya rendah, sedikit lebih tinggi dari kepalanya. Sebuah atap datar dari beton cor. Berisik sekali anak itu, geram Akbar, yang pertama kali sadar bahwa teriakan itu hanya taktik. Dia berbalik kembali ke Kamila, matanya menyipit marah. Ambil mereka. Sekarang. Cepat. Doni dan Haikal tersadar dari kebingungan mereka. Mereka berbalik, siap menerkam. Tapi Kamila sudah bergerak. Dia tidak lari. Dia melakukan hal yang paling tidak terduga. Dengan gerakan cepat dan putus asa, dia merogoh ke balik gamisnya, melepaskan ikatan darurat di pinggangnya, dan menarik keluar kotak kayu berukir milik ibunya. Benda itu terasa berat dan padat di tangannya. Tidak, teriak Akbar, menyadari apa yang akan dilakukan Kamila. Dia menerjang maju. Haikal dan Doni ikut melompat. Tapi mereka terlambat. Kamila memutar tubuhnya, mengambil 1 langkah mundur hingga punggungnya menempel di dinding pos satpam. Dengan segenap sisa tenaga di lengannya yang gemetar, dia melemparkan kotak itu ke atas. Bukan ke jalan. Bukan ke selokan. Tapi lurus ke atas, ke atap pos satpam. Kotak itu terbang berputar di udara malam, memantulkan cahaya lampu jalan. Bagaikan gerakan lambat, Kamila, Akbar, Doni, dan Haikal, semua mendongak, mengikuti lintasan terbang benda berharga itu. Kotak itu mencapai titik tertingginya, lalu jatuh dengan bunyi duk, yang pelan namun tegas di atas atap beton. Kotak itu mendarat di tengah atap, jauh dari jangkauan siapapun yang berdiri di bawah. Aman. Untuk sementara. Keheningan total kembali menyelimuti mereka. Kali ini keheningan yang dipenuhi amarah yang meledak-ledak. Akbar berdiri mematung, menatap atap pos satpam dengan tatapan tidak percaya. Rahasianya, senjatanya, tiket kebebasannya, kini tergeletak hanya beberapa meter di atas kepalanya, namun serasa ribuan mil jauhnya. Dasar wanita bodoh. Suara Akbar tidak lagi dingin. Suara itu bergetar karena murka yang tak terkendali. Dia berbalik pelan menghadap Kamila. Matanya memerah. Ini bukan lagi soal mengambil kotak. Ini soal balas dendam atas kegagalannya. Kamu menghancurkan segalanya. Dia menerjang Kamila. Bukan lagi untuk mengambil kotak, tapi untuk menyerang. Tangannya terangkat. Kamila memejamkan mata, memeluk Lili erat-erat, mempersiapkan diri menerima hantaman. Dia siap dipukul. Dia siap disakiti. Asalkan Lili aman dan kotak itu tidak terambil. Tapi pukulan itu tidak pernah datang. Tepat saat tangan Akbar terayun di udara, sebuah suara lain membelah malam. Bukan teriakan Lili. Bukan suara Akbar. Tapi suara sirene. Jauh, tapi semakin jelas. Wiu, wiu, wiu. Semua orang membeku lagi. Kali ini, ketakutan Akbar nyata. Dia menoleh panik ke arah sumber suara. Dari persimpangan jalan utama, 2 cahaya biru berputar muncul, menyapu kegelapan, mendekat dengan cepat. Polisi. Sialan, desis Akbar. Teriakan, kebakaran, Lili tadi tidak hanya mengalihkan perhatian mereka. Itu benar-benar didengar. Satpam di pos jaga utama, yang mungkin sudah curiga dengan van hitam yang terparkir sembarangan dan mobil sedan yang menunggu di kegelapan, akhirnya punya alasan untuk bertindak. Dia tidak hanya menelepon polisi. Dia membawa mereka ke sini. Pergi. Pergi, teriak Akbar pada Doni dan Haikal. Dia berbalik, berlari menuju pintu mobilnya yang masih terbuka. Rencananya hancur.
Sekarang yang terpenting adalah melarikan diri. Doni dan Haikal tidak perlu diperintah 2 kali. Haikal, sambil memegangi tangannya yang sakit, berlari terpincang-pincang menuju van hitam. Doni menyusulnya. Tapi mereka terlalu lambat. Mobil patroli polisi itu melaju kencang dan berhenti dengan decitan ban yang keras, memalang jalan tepat di antara mobil Akbar dan van hitam. Satu mobil lagi berhenti di belakang mereka, memblokir jalan kabur dari belakang. Lampu sorot dari mobil polisi menyala, menerangi mereka semua dalam cahaya putih yang tak kenal ampun. Diam di tempat. Jangan bergerak. Angkat tangan. Suara dari pengeras suara itu menggelegar, berwibawa dan tak terbantahkan. Akbar membeku, tangannya baru setengah memegang gagang pintu mobil. Doni dan Haikal berhenti di tengah jalan, mengangkat tangan mereka tinggi-tinggi dengan gerakan kaku. 4 petugas polisi berseragam melompat keluar dari mobil, senjata mereka teracung. Tiarap. Semua tiarap di tanah. Sekarang. Akbar, Doni, dan Haikal perlahan-lahan merebahkan diri ke aspal yang dingin. Mimpi buruk Akbar telah menjadi kenyataan. Kamila masih bersandar di dinding pos satpam, tubuhnya gemetar hebat hingga dia nyaris tidak bisa berdiri. Dia tidak lagi memejamkan mata. Dia menatap pemandangan di depannya dengan tatapan kosong. Lili mengintip dari balik pelukan ibunya, matanya yang besar menatap lampu biru yang berputar-putar. Seorang petugas polisi, yang lebih tua, menghampiri Kamila dengan hati-hati, senjatanya masih terarah ke 3 pria yang telungkup. "Ibu tidak apa-apa?" tanyanya. "Ibu dan anak ibu aman?" Kamila hanya bisa mengangguk. Air matanya yang sedari tadi tertahan akhirnya mengalir. Bukan air mata kesedihan. Bukan air mata ketakutan. Tapi air mata kelegaan yang luar biasa. Dia menatap suaminya, Akbar, yang kini wajahnya ditekan ke aspal oleh sepatu bot seorang polisi, tangannya diborgol di belakang punggungnya. Pria yang telah menipunya, yang telah mengancamnya, yang telah mencoba merampas warisannya, kini tidak berdaya. "Ibu," bisik Lili, suaranya gemetar. "Sudah selesai?" Kamila memeluk putrinya lebih erat, membenamkan wajahnya di rambut Lili yang berbau keringat dan debu. "Iya, sayang," bisiknya. "Sudah selesai." Petugas itu menatap mereka, lalu ke atap pos satpam. "Apa yang terjadi di sini, Bu? Dan, benda apa yang ada di atap itu?" Kamila menarik napas panjang, menenangkan getaran di suaranya. "Itu cerita yang panjang, Pak," katanya. "Dan itu adalah barang bukti." Kantor polisi terasa asing dan dingin di jam-jam menjelang pagi. Baunya seperti kertas tua, kopi basi, dan disinfektan. Kamila duduk di kursi kayu yang keras, selimut tebal yang diberikan petugas polisi membungkus bahunya. Lili tertidur di sofa kecil di sudut ruangan, di bawah pengawasan seorang polwan yang baik hati. Trauma dan kelelahan akhirnya mengalahkan gadis kecil itu. Kamila baru saja selesai memberikan keterangannya. Semuanya. Dari perjalanan mendadak Akbar, bisikan ketakutan Lili di stasiun, pengintaian di depan rumah, hingga pengakuan Akbar tentang utang judi dan surat berharga itu. Petugas yang mencatat keterangannya mendengarkan dengan serius, wajahnya mengeras saat Kamila menceritakan ancaman terhadap Lili. Di meja di depannya, tergeletak kotak kayu berukir milik ibunya. Petugas patroli tadi memanjat atap pos satpam untuk mengambilnya. Kotak itu kini menjadi pusat dari semua kekacauan ini. "Jadi, di dalam kotak ini," kata petugas itu, menunjuk kotak dengan pulpennya, "ada surat utang yang bernilai triliunan rupiah." Kamila mengangguk. "Itu yang dikatakan suami saya. Sejujurnya, Pak, saya baru tahu tentang surat itu malam ini. Ibu saya hanya bilang ini warisan keluarga." Petugas itu menghela napas. "Ini kasus besar, Bu. Jauh lebih besar dari sekadar perampokan rumah tangga. Ini melibatkan utang judi, konspirasi, dan mungkin pemerasan yang melibatkan nama-nama besar." Dia menjelaskan bahwa Akbar, Doni, dan Haikal ditahan di sel terpisah. Mereka akan didakwa dengan berbagai pasal. Percobaan perampokan dengan kekerasan, penyekapan, pengancaman, dan konspirasi kejahatan. Cerita mereka berbeda-beda. Doni dan Haikal mengaku hanya disuruh mengambil barang oleh Akbar. Akbar, di sisi lain, panik. Dia berusaha menyalahkan rentenir, mengatakan bahwa dia dipaksa, bahwa keluarganya juga diancam. Tapi kebohongannya terlalu rapuh. Ancamannya pada Kamila dan Lili, yang didengar langsung oleh Doni dan Haikal, memberatkannya. "Kotak ini akan kami simpan sebagai barang bukti utama," kata petugas itu. "Kami perlu membukanya secara resmi dengan tim forensik untuk memverifikasi isi dan keberadaan surat utang itu." Kamila hanya mengangguk.
Dia lelah. Dia tidak peduli lagi dengan surat itu. Dia tidak peduli dengan uang triliunan. Uang itu hanya membawa bencana. Lakukan apa yang harus Bapak lakukan, kata Kamila pelan. Saya hanya ingin pulang. Saya ingin membawa anak saya ke tempat yang aman. Beberapa bulan berlalu. Kehidupan Kamila telah berubah total. Kasus itu meledak di media, meski nama konglomerat itu berhasil dirahasiakan oleh pengacara-pengacara mahal. Tapi skandal itu cukup untuk mengguncang kerajaannya. Surat utang itu terbukti ada, persis seperti yang dikatakan Akbar. Itu adalah bom waktu legal yang menakutkan. Akbar dijatuhi hukuman penjara yang sangat berat. Tidak hanya karena percobaan perampokan dan pengancaman terhadap keluarganya sendiri, tapi juga karena terbukti berkonspirasi untuk mencuri dan menggunakan surat berharga itu untuk memeras. Dia mengkhianati semua orang. Dia mengkhianati Kamila. Dia mengkhianati rentenir mafianya. Dan karma, seperti yang diperingatkan ibunya, menemukan jalannya. Di dalam penjara, Akbar tidak aman. Mafia yang dia utangi tidak suka kegagalan. Mereka tidak suka nama mereka terseret dalam penyelidikan polisi. Mereka tidak suka pengkhianat. Akbar, yang kehilangan perlindungan sebagai informan mereka, kini harus membayar utangnya dengan cara yang berbeda, di dalam dinding penjara yang dingin. Dia tidak akan pernah menemukan kedamaian. Dan Kamila? Dia membuat keputusan yang mengejutkan semua orang. Setelah proses hukum selesai, surat utang itu secara legal dikembalikan kepadanya sebagai pemilik sah. Pengacara dari pihak konglomerat datang menemuinya, menawarkan penyelesaian damai dalam jumlah uang yang fantastis agar surat itu dikembalikan dan dihancurkan. Kamila, yang duduk di kantor pengacara sederhananya, menatap tawaran miliaran rupiah di atas meja. Dia teringat malam di stasiun. Dia teringat ketakutan di mata Lili. Dia teringat wajah dingin Akbar di bawah sorot lampu mobil. Dia teringat peringatan ibunya. Uang ini beracun. Saya tidak mau uangnya, kata Kamila tenang. Pengacara itu terkejut. Saya akan menyerahkan surat ini kepada negara, lanjut Kamila. Biarkan pemerintah yang mengurusnya. Biarkan menjadi bukti sejarah, atau amal, atau apapun. Saya tidak mau 1 sen pun dari utang ini. Dia hanya meminta satu hal. Sisa warisan ibunya. Tanah-tanah di kampung dan obligasi lama yang nilainya tidak seberapa dibandingkan surat utang itu. Setelah dibebaskan dari sita barang bukti, Kamila menjual semuanya. Dia mendapatkan uang yang cukup. Cukup untuk memulai hidup baru. Pagi itu, fajar menyingsing dengan warna oranye dan merah muda yang lembut. Kamila berdiri di teras sebuah rumah kecil yang sederhana, di kota lain yang jauh dari masa lalunya. Dia memegang cangkir teh hangat, uapnya menari-nari di udara pagi yang sejuk. Rumah itu memiliki taman kecil di depan, tempat dia menanam bunga melati. Dari dalam rumah, terdengar suara Lili yang tertawa. Dia sedang bersiap-siap untuk sekolah barunya. Suara tawa yang lepas, tanpa ketakutan. Kamila menutup matanya, merasakan hangatnya matahari pagi di wajahnya. Jilbabnya yang sederhana berkibar pelan tertiup angin. Malam di stasiun itu terasa seperti mimpi buruk dari kehidupan orang lain. Dia telah melalui api, dan keluar dengan membawa apa yang paling berharga. Bukan kotak kayu. Bukan surat triliunan. Tapi tangan kecil putrinya yang menggenggam erat tangannya. Dia telah kehilangan seorang suami, tapi dia menemukan kekuatannya sendiri. Dia menoleh saat Lili berlari keluar, memeluk pinggangnya erat-erat, persis seperti di stasiun malam itu. Tapi kali ini, pelukan itu bukan karena takut. Ibu, kata Lili riang, sarapannya sudah siap. Kamila tersenyum, senyuman tulus pertamanya setelah sekian lama. Dia memeluk putrinya. Iya, sayang, katanya. Kita sarapan. Ini hari yang baru. 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 Ini hari yang baru.